Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Dan seperti biasa ya, ini malamnya malam Sabtu ya. Jadi saya tidak sedang siaran sih ya, tapi nggak bersama Ozi ya. Tapi siarannya program reguler. Halo Kota Batik. Halo. Gimana kabar? Ya, semoga aja kabarnya sehat ya. Dan pastinya Anda sedang berbahagia kan? Iya dong, harus berbahagia. Karena kalau nggak bahagia, saya yang susah. Iya, karena mau bawain berita apa aja, mau bawain informasi aja, jadi serba salah saya. Iya nggak sih? Iya dong. Nah, kira-kira ada kabar apa nih dari Anda? Ditunggu kabarnya. Ya, silakan bisa Anda bagi di sini. Melalui saluran telepon boleh di 0285424474 ya, atau juga melalui WhatsApp ya. Boleh juga di 0855420912. Mhm. Jadi ya, pokoknya mau ngasih info-info kaitannya dengan ada kejadian apa di lingkungan sekitar Anda, ada kegiatan apa ya, atau ada mungkin nih keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda. Misalnya nih ada jembatan ambrol, atau ada jalan berlubang, atau ada selokan mampet ya. Silakan bisa Anda share di sini. Nah, siapa tahu informasi ini juga berguna untuk banyak orang. Ya nggak sih? Ya dong. Apalagi ngomongin soal arus lalu lintas nih. Ya kan? Kalau kita itu, ya kan kita nggak pernah ngerti ya. Mana nih titik-titik yang sedang macet atau sedang mengalami bumpet gitu ya. Sehingga susah untuk melintas. Nah, maka sangat penting informasi semacam itu. Nah, sambil nunggu informasi dari Anda kawan, saya akan berbagi informasi juga kepada Anda. Oh iya, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung dari tadi ini belum dibacain. Ada Mas Theo Yudhistira di Magelang. Hai Magelang, apa kabar? Magelang itu termasuk kota yang tua di Jawa ya, terutama di Jawa Tengah, karena dia sudah berdiri sejak tahun, ya, abad-abad ke berapa ya? Kota Magelang itu berdiri tahun 900-an atau berapa gitu ya. Saya agak lupa. Kayaknya sih tahun 700-an kali ya. Sebentar, bentar. Bentar, aku mau cari dulu. Nah, cari informasinya dulu. Hmm, berdiri tahun 1000 eh berdiri tahun 907 Masehi. Wah, bisa dihitung ya. Kira-kira 907 Masehi. Yuk dihitung yuk pakai kalkulator, kira-kira berapa tahun usianya sekarang. Mari kita hitung bersama-sama ya. Oke, kalau Kota Magelang ini lahir atau terbentuk pada tahun 907 Masehi, berarti usianya sudah 1118 tahun. Wow, istimewa. Dan disepakati ya lewat penetapan Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 6 tahun 1989, ini tanggal 11 April ditetapkan sebagai hari jadinya Kota Magelang. Nah, Kota Magelang ini merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, dan sejarah Kota Magelang ini bermula dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, salah satu buktinya adalah adanya Magelang, Candi Borobudur. Nah, ada yang pernah jalan-jalan ke Candi Borobudur? Cakep. Jalan-jalan ke Candi Borobudur, cakep. Nih kalau ada Ozzy pasti gitu tuh. Untung nggak ada Ozzy ya. Iya, Ozzy nanti jatahnya jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jadi saya agak santai dan ya begitulah. Ada yang mau berbagi informasi? Ya boleh ya. Silakan Anda pakai layanan komunikasi kami di 0855420912 WA ya, ataupun melalui WhatsApp atau telepon di 0855 0285424474. Nah,
Saya pengen bercerita nih soal ini nih. Ada loh ternyata di Tanah Pasundan ya, di daerah Sunda, Jawa Barat sana, pernah berdiri kerajaan Islam yang berdaulat penuh. Nah, dan itu bukan Banten ataupun Cirebon. Nah, kira-kira kerajaan apa? Nah, ini dia. Ya, kerajaan itu adalah Kerajaan Sumedang Larang. Kok bisa? Ya bisa dong. Jadi gini, Kerajaan Sumedang Larang itu ternyata punya riwayat panjang dalam sejarah Indonesia. Pernah juga menjadi bagian dari kerajaan, lalu menjadi kerajaan Islam yang berdaulat, dan kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam. Nah, barangkali sebagian dari kita lupa ya bahwa di tanah Sunda ini ternyata pernah berdiri kerajaan Islam yang berdaulat penuh. Dan itu bukan Cirebon ataupun Banten, tapi itu tadi kerajaan Sumedang Larang. Nah, menurut catatan sejarah ya, kerajaan Sumedang Larang ini berdiri pada abad ke-8, ya sekitar tahun 900-an ya. Nah, tentu ketika itu masih banyak corak-corak kerajaan berupa corak Hindu-Buddha. Nah, Magelang itu kan salah satunya ya. Nah, saking tua umurnya, kerajaan ini beberapa kali berganti nama. Oh, makanya agak susah ya mencarinya ya. Nah, kerajaan Sumedang Larang ini mengalami 3 periode kekuasaan, yaitu pertama menjadi bawahan kerajaan Sunda Galuh, terus kemudian menjadi kerajaan Islam berdaulat, dan yang terakhir menjadi kabupaten di bawah kerajaan Mataram Islam. Nah, mengutip dari kompas.com ini kawan, kerajaan Sumedang Larang ini berasal dari pecahan kerajaan Sunda Galuh yang dulu itu bercorak Hindu. Nah, kerajaan ini awalnya bernama Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada abad ke-8 atas perintah dari Prabu Surya Dewata. Nah, ketika itu pusat pemerintahnya berada di Citembong Karang yang saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang. Lalu ketika Prabu Taji Malela, putra dari Prabu Aji Putih, mewarisi tahta ya, nama kerajaan kemudian diubah menjadi Kerajaan Himbar Buana. Nah, Prabu Taji Malela ini pernah berkata, "Insun medal, insun madangan." Yang artinya saya dilahirkan, saya harus menerangi, saya yang madangi gitu ya. Nah, sementara kata Sumedang itu berasal dari kata insun madangan. Yang itu pernah berubah pengucapannya menjadi Sun Madangan. Oh, makanya Sumedang. Sampai kemudian berubah menjadi Sumedang gitu ya. Nah, Prabu Taji Malela sendiri kawan digantikan oleh putranya dengan gelar Prabu Gajah Agung. Nah, dari kerajaan Tembong Agung hingga akhirnya menjadi kerajaan Sumedang Larang, status kerajaan ini adalah menjadi bawahan kerajaan Sunda Galuh yang nantinya bergabung menjadi kerajaan Pajajaran. Nah, ketika masuk ke pertengahan abad ke-16, Islam masuk dan mulai mewarnai corak pemerintahan kerajaan Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umun ya yang memerintah kala itu sudah memeluk Islam dan memerintah bersama suaminya yaitu Pangeran Santri dengan gelar Ki Gedeng Sumedang. Nah, ketika kepemimpinan Ratu Pucuk Umun ini yang baru saja digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Angkawijaya ya, kerajaan Pajajaran saat itu runtuh akibat serangan Kesultanan Banten. Nah, setelah itu kerajaan Sumedang Larang ya, mendeklarasikan diri sebagai penerus kerajaan Pajajaran yang berdaulat penuh. Nah, di bawah pemerintahan Pangeran Angkawijaya yang kala itu bergelar sebagai Prabu Gesan Ulun, kerajaan Sumedang Larang ini mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya ini ya meliputi hampir seluruh Jawa Barat ketika itu, kecuali wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dan Cirebon yang berada di pesisir gitu ya. Nah, pada tahun 1601 Prabu Gesan Ulun turun tahta. Posisinya digantikan oleh putranya yaitu Prabu Surya Diwangsa yang kelak dikenal sebagai raja terakhir kerajaan Sumedang Larang. Nah, pada tahun 1620 kerajaan Sumedang Larang kemudian ditaklukkan dan menjadi vasal dari kerajaan Mataram Islam. Nah, setelah itu
status kerajaan berubah menjadi kabupaten dan pangkat raja turun menjadi adipati atau bupati. Nah, hal ini dilakukan karena Sumedang dijadikan sebagai wilayah pertahanan Mataram dalam menghadapi Banten dan Belanda. Berarti dengan kata lain posisi Sumedang Larang ya, Sumedang ini sangat strategis. Ya, kalau kita melihat peta saja sangat strategis ya, terutama untuk melakukan serangan ke Batavia, menjadi benteng pertahanan ya bagi kerajaan Mataram pada waktu itu. Woi, keren ya. Ada lagi nggak ya informasi yang kayak gini nih? Ada yang mau berbagi informasi lain? Ya, silakan ya. Bisa hubungi kami di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855422912. Saya masih penasaran bagaimana kemudian Kerajaan Sumedang Larang ini hidup gitu ya, dan seperti apa. Anda penasaran nggak? Kalau penasaran dan atau misalkan Anda punya informasi soal itu, boleh dong dibagi ceritanya ke sini ya. WA boleh di 0855422912 biar semakin rame, biar semakin anget gitu ya. Meskipun sedang libur, tetap aja deh radio tetap bersuara. Oke, Anda yang mau atensi juga boleh ya. Mau kirim-kirim salam boleh, mau request lagu juga boleh. Pokoknya dibolehin semua deh, mumpung masih libur ya. Oke, saya masih akan jadi teman Anda sampai pukul 9 malam nanti.